Selamat datang ke permenungan kita bersama Pastor Frans Liman CICM di hari Selasa, di hari yang kedua sesudah pesta Paskah. Bacaan hari ini amat indah, karena bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat pada relasi kita, pada hubungan kita, untuk melihat pada persaudaraan kita, pada hidup komunitas kita, pada hidup kita sebagai anggota gereja dan sebagai umat beriman. Bahkan mengajak kita untuk melihat bagaimana relasi kita sebagai orang sebangsa dan setanah air, untuk melihat seberapa dalam dan seberapa relanya kita untuk mau berkorban. Kerelaan dan kemauan kita untuk berkorban untuk orang yang kita kasihi adalah bukti dari satu ketulusan hati, bukti dari satu kejujuran hati, dari seorang yang ingin mencintai sehabis-habisnya. Bacaan hari ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Maria. Seorang perempuan yang begitu mencintai Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya menjadi seorang yang tidak berfokus, menjadi lebih berfokus kepada Yesus, menjadi seorang yang lebih memikirkan diri, menjadi seorang yang lebih rela berkorban. Cintanya kepada Yesus itulah yang memampukan dia untuk menemani Yesus di jalan salib penderitaannya. Bukan hanya di saat kemuliaan Yesus, di saat Yesus dalam gegap gempita dan tepuk tangan dan dikawali oleh ribuan orang. Di saat itu kita hampir tidak mendengar kisah seorang Maria Magdalena. Kita hanya mendengar kisahnya di saat akhir Yesus, di mana dia hadir bersama dengan Maria Kleofas, bersama dengan Maria ibu Yesus, dan juga bersama murid yang dikasih. Dia hadir ketika Yesus meregang nyawanya. Dan saya yakin kesedihan yang luar biasa. Tetapi dia harus kuat untuk orang yang dia kasih. Karena itu dia diam bersama dengan Maria Kleofas, membantu Yusuf dari Arimatea untuk mengafani tubuh Yesus dan menguburkan dia di satu kuburan yang baru. Dia tahu situasi jasad tubuh Yesus yang memar, yang hancur karena jatuh, karena pukulan, karena hempasan. Semua itu pasti membuat tubuh Yesus yang gampang hancur. Karena itu dia bergegas-gegas ke kuburan, membawa rempah-rempah. Tetapi dia begitu shock, karena ketika dia sampai ke kuburan, dia tidak menemukan Yesus. Tetapi ada seorang laki-laki dengan berpakaian putih kemilau ada di sana, yang bilang kepada dia bahwa dia tidak perlu mencari Yesus. Yesus sudah bangkit. Anda bisa bayangkan betapa bingung, tapi juga betapa pedih dan perihnya, karena satu-satunya yang bisa mengingatkan dia akan kehadiran Yesus adalah jasad Yesus, adalah fisiknya Yesus. Dan dia ingin memegang itu. Dia ingin bilang kepada dia bahwa Yesus yang sudah mati itu tetap ada bersama dengan dia. Makanya memori itu dia tidak mau hilang dari dirinya. Itu yang membuat dia berani menghadapi kegelapan pagi buta. Itu yang membuat dia berani pergi ke kuburan, meski sendirian sekalipun, karena cintanya yang begitu luar biasa. Dalam kebingungan itu ada seorang datang, tetapi kesedihan yang luar biasa, kepedihan hati yang luar biasa, membuat dia tidak mampu melihat bahwa orang itu adalah Yesus. Dia hanya mengetahui laki-laki yang dia pikir seorang tukang taman itu adalah Yesus, ketika Yesus memanggil dia dengan namanya.
Maria. Saat itu tersadarlah dia. Panggilan nama pribadi. Aku telah memanggilmu. Bahkan sejak dalam rahim ibumu, aku telah mengurapi engkau. Supaya engkau pergi. Panggilan nama Maria itu mengingatkan dia kembali akan panggilan dan suara Yesus. Menyadarkan dia kembali bahwa kasih Tuhan itu melewati kematian, bahkan sampai ke dunia seberang. That the call of Jesus is not limited until the death, but beyond the death itself. That's the private, the personal call of Mary. When Jesus called Mary, called her Mary, she realized that's Jesus. That's her Rabboni. That's her teacher. And she wants to hold it, to grab it for herself. But she said, no. Don't touch me, because I have to go to my Father. Don't hold me for yourself. The encounter of you with me has to be pronounced, has to be announced, so all the people will know, all the people will realize or anymore upon it. That's why Jesus told Mary, go tell my brother, I'm going, but we will meet in Galilee. Kematian itu tidak boleh membuat Maria lalu berhenti untuk hidup. Kematian itu adalah bagian dari kehidupan dan dari relasi kita. Kematian orang yang dikasih itu adalah bagian kehidupan kita. Bahwa orang yang kasih kita, yang kita kasih, yang kita sayangi, sahabat kita, suatu saat akan pergi. Itu bagian dari kehidupan manusiawi kita. Tetapi jangan karena kepergian mereka lalu kita berhenti untuk hidup. Jangan karena kematian mereka lalu kita tidak mau bermimpi lagi. Mereka memang sudah mati, tetapi mereka akan tetap hidup ketika kenangan akan kematian mereka itu memberikan kita napas, memberikan kita energi, kekuatan untuk melanjutkan karya perutusan mereka. Lalu memang mereka sudah mati, tetapi mereka tetap hidup di dalam karya-karyanya melalui kita, orang-orang yang dikasih. Itulah perutusan kebangkitan itu kepada kita semua. Bahwa kita semua yang telah mengalami rahmat kebangkitan di pekan suci ini yang memuncak pada pesta Paskah, hari Minggu Paskah, kita semua diajak untuk menjadi saksi kebangkitan. Bahwa penderitaan, bahwa kesulitan, bahwa salib tidak boleh menjadi, bahkan kematian tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak menikmati kehidupan ini lagi. Kita harus tetap gembira, kita harus tetap sedih. Makanya jangan heran, dikala kita sedih, dikala kita putus asa, dikala kita ingin menyerah dengan kehidupan kita, seringkali ketika kita tidur, kita bermimpi tentang orang yang sudah meninggal. Mereka-mereka yang punya wajah, mereka-mereka yang pernah punya pengalaman dengan kita, mereka-mereka yang karena kepergian mereka membuat kita merasa sepi, sendirian, bahkan kita marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil orang-orang yang menyayangi kita untuk pergi dan tinggalkan kita? Mereka selalu datang dikala kita putus asa, karena mereka mau bilang kepada kita, kami tetap ada, kami tetap hadir, kami tetap menemanimu di dalam langkah-langkah hidupmu. Tapi kami tidak mau kau hidup dalam keputusasaan. Kami mau kau tersenyum untuk kami ketika kami tidak bisa tersenyum lagi. Kami mau kau hidup ketika kami tidak bisa hidup lagi. Kami mau kau menikmati kehidupan dan kelimpahan hidup ini ketika kami tidak bisa lagi. Hanya dengan kalian menikmati kelimpahan hidup itu,
kami juga akan senang. Hanya dengan kalian menjaga marwah kehidupan itu, hidup kami pun akan semakin bertambah mulia di hadapan Tuhan. Lalu dengan demikian, perutusan kami dalam perjumpaan dengan kamu tidak berakhir, tetapi tetap berlanjut, karena Anda akan melanjutkan karya perutusan itu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.